Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan kita melanjutkan tentang transaksi. Ini adalah salah satu inti dari pengelolaan transaksi, itu concurrency control. Sebelumnya kita ingat apa itu concurrency. Ya, jadi kita udah pernah bahas concurrency itu berbeda dengan paralel, di mana concurrent itu adalah selang-seling ya, atau interleave antar transaksi, yaitu transaksi satu dan transaksi dua yang berjalan beriringan, saling selap-selip ya, atau interleave ya, di mana transaksi satu belum selesai, kemudian transaksi kedua, di mana di sini menggunakan satu CPU saja. Berbeda kalau paralel menggunakan dua processing. Nah, di sini menggunakan satu processing unit saja. Ya tentunya kalau di paralel juga bisa, tapi maksudnya di sini concurrent. Sebelum kita mulai, kita lihat atau kita ingat lagi bahwa database itu sangat penting untuk memproses, atau biasanya namanya database itu adalah memproses data yang besar ya. Apalagi untuk kita di data science, biasanya data yang diproses adalah data yang besar atau bahkan sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan pemrosesan secara concurrent. Ya, dilakukan secara concurrent itu mempunyai resiko yang hasilnya ya, kalau dilakukan secara concurrent itu bisa hasilnya itu tidak konsisten. Kita ingat bahwa ada properti atau sifat untuk database yang harus dipegang, yaitu ACID, ya, atomicity, consistency, isolation, dan durability. Ya, data harus konsisten. Ya, C, konsisten. Kemudian juga berkaitan dengan itu, yang sangat terkait dengan ini yaitu adalah ya isolation ya. Jadi kita udah membahas juga sebelumnya, yaitu tentang serializability. Ya, jadi salah satu konsep penting supaya bisa konsisten itu adalah dengan serializable. Artinya bisa dibuat padanan atau yang ekivalen dengan yang serial. Nah, kita akan membahas bagaimana di transaksi atau di schedule, di mana sebuah schedule itu terdiri dari dua atau lebih transaksi yang terjadi bersamaan, bagaimana dibuat supaya concurrent. Ya, kemudian concurrent tapi masih bisa konsisten, dan bukan hanya konsisten, tapi nanti juga ada sifat-sifat yang lain yang perlu dijaga. Ya, di sini kita akan lihat ya, kalau sebelumnya kita sudah mempunyai atau membahas tentang serializability, di sini kita akan mempelajari di pertemuan ini tentang protokol atau aturan-aturan yang menjamin supaya dia konsisten ya. Nah, jadi bukan mengecek apakah serializable atau enggak, tapi menjaga preventif ya. Kita mulai ya dengan slide-nya. Itu pengantarnya saya kira ya. Jadi untuk tujuan dari pertemuan di pagi ini itu adalah bagaimana memahami
cara kerja sebuah protokol, yaitu protokol locking, yaitu sebuah teknik atau skema yang menjaga supaya concurrent, tapi dengan concurrentnya itu benar hasilnya. Atau ya salah satu benar itu adalah dengan seriesable. Dan bukan hanya seriesable, nanti lebih ketat lagi. Ya, jadi sekarang ada protokol, aturan-aturan yang bagaimana concurrent itu bisa dilakukan. Yang bukan sekedar concurrent, tapi concurrent yang menjaga apa aset properti. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah uh, kalau kita di sini protokol di sini ini adalah salah satu contoh atau salah satu jenis ya. Salah satu jenis protokol yang digunakan untuk concurrency control, yaitu dengan locking, dengan penguncian. Sebenarnya ada juga selain dengan penguncian, yaitu dengan pendekatan-pendekatan lain yang dinamakan ada snapshot atau dan yang lain-lain. Tapi ini salah satu protokol atau skema atau teknik yang populer digunakan oleh DBMS. Nah, kalau kita menggunakan protokol yang pendekatannya adalah locking, penguncian, dikunci. Dikunci itu maksudnya adalah sebuah item database itu dikunci. Nah, itu salah satu resiko dari kalau kita menggunakan protokol yang berbasiskan locking itu adalah bisa terjadi deadlock. Ya, locknya saling saling melock sehingga terjadi deadlock. Ya, ini adalah salah satu konsekuensi atau salah satu efek negatif yang bisa terjadi. Yang sehingga sebisa mungkin ya paling tidak difahami ya deadlock itu. Maaf masih batuk. Nah ini outliersnya adalah yang pertama adalah protokol itu sendiri bagaimana, kemudian deadlocknya. Pertama adalah protokol logbis. Kita sudah mempelajari bahwa database itu mempunyai properti yaitu ACID. A. Atomicity. C. Konsistensi. I. Isolation. D. Durability. Ya. Ya, terkait dengan schedule, di mana schedule itu artinya atau jadwal itu artinya transaksi artinya dua transaksi atau lebih yang berjalan bersama-sama. Ya, kemudian bagaimana transaksi yang berjalan bersama-sama itu meskipun bersama-sama, meskipun concurrent itu salah olah-olah dia itu berjalan sendiri-sendiri, isolation, ya, tidak saling mengganggu. Ini adalah salah satu dari properti yang harus dijaga yang berkaitan dengan database, khususnya adalah transaksi. Kalau beberapa transaksi artinya dua atau lebih yang dieksekusi secara concurrent, dan ini sesuatu yang harus katakanlah seperti itu ya supaya performansinya bagus, artinya kecepatannya atau throughput atau jumlah transaksinya banyak di dalam satu waktu, maka database itu harus concurrent. Tetapi dengan concurrent ini kalau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, maka sifat isolasi itu bisa terlanggar. Ya, artinya
sifat isolasi yang terlanggar itu dia satu transaksi hasilnya terpengaruh dengan dari transaksi yang lain. Yang artinya, jadi misalkan contohnya, kalau misalnya saya melakukan transfer misalkan, saya sebagai ayah melakukan transfer di rekening saya, kemudian anak saya juga melakukan transfer yang misalkan membawa ATM saya. Nah, itu harusnya itu tidak saling terpengaruh meskipun menggunakan saldo yang sama yang digunakan. Maaf sebentar, batuk sebentar. Ya, jadi apa? Ya intinya adalah kita harus concurrent suatu keharusan untuk performansi, tapi juga supaya hasilnya benar, property isolation itu harus terjaga. Oleh karena itu perlu adanya sebuah skema ya atau sebuah atau skema-skema atau protokol-protokol atau aturan-aturan atau teknik-teknik yang menjaga supaya isolasi itu terjadi. Jadi mengontrol transaksi-transaksi yang concurrent itu di dalam sebuah schedule. Ya. Ini adalah namanya adalah atau mekanisme itu disebut dengan skema concurrency control. Sebenarnya ada beberapa skema untuk concurrency control. Ya, masing-masing ada plus minusnya. Ya, yang pada kenyataannya saat ini yang paling banyak digunakan itu adalah ada dua skema paling tidak, yaitu locking, di mana locking itu nanti ada yang namanya locking dua fase. Ada fase pertama, ada fase kedua. Jadi ada locking, tapi lockingnya adalah locking yang disebut dengan locking yang dua fase. Kemudian yang kedua, skema yang kedua untuk concurrency control yaitu snapshot isolation. Ya. Ada kebanyakan DPMS dan juga buku ajar yang ditekankan secara atau dibahas secara panjang lebar dan diaplikasikan di DPMS. Salah satu yang paling populer itu adalah yang lockpiece ini atau khususnya lockpiece yang dua fase. Ya. Ya, oleh karena itu kita membahas protokol aturan ya. Jadi kalau kita di misalkan upacara gitu kan ada protokol upacara. Nah, protokol itu adalah aturan yang protokol ya. Atau protokol itu mungkin di networking atau di apa, tapi protokol itu adalah aturan-aturan. Jadi protokol yang berdasarkan lock penguncian. Ya, apa yang dikunci? Ya, Gue jawab juga kok upload berkas. yang dikunci adalah item-item database. Ya. Betul. Ya. Jadi kita membahas tentang login protokol, ya, di mana di logbase protokol ini pada intinya adalah ya seperti halnya skema yang lain itu adalah menjaga sifat isolasi, di mana di sini ada item yang di log, data item yang di log. Iya, kita udah membahas data item di logs, ya, jadi misalkan kalau kita waktu itu ada read dalam kurung X, nah X itu adalah data itemnya.
data item itu bisa bervariasi ya, maksudnya granularity atau tingkat ke ininya keluasannya, bisa misalkan record, bisa sel atau apa mungkin bahkan tabel. Ya, bisa diakses dalam ini apa secara mutually eksklusif. Nanti akan kita lihat, atau saya kira kita udah di pertemuan sebelumnya juga ya. Ya, jadi kalau sebuah transaksi sedang melakukan akses ke data item, akses itu adalah bisa baca, akses itu bisa tulis ya, atau memodifikasi. Jadi sebuah transaksi itu sedang mengakses sebuah data item X misalkan, maka tidak ada transaksi yang lain ya di dalam schedule itu, artinya yang berjalan bersamaan, yang kongkaran, yang memodifikasinya. Jadi kita udah pelajari saya kira ya. Jadi kalau ini ada yang sedang akses A, misalkan ini adalah read, nggak bisa write. Kalau di sini write juga, apalagi di sini nggak bisa write juga. Salah satu metode atau cara yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut seperti ini, ya yang mutually exclusive manner ini, itu adalah dengan cara di lock, ya, untuk mencegah. Ya, jadi di sini concurrency control itu adalah untuk mencegah supaya terjadi ini, atau concurrency control itu untuk menjaga supaya bisa concurrent ya. Jadi tidak yang kita pelajari di atau kita bahas di pertemuan sebelumnya kan kita hanya maksudnya testing apakah ini seriesable atau enggak, atau mengecek. Nah, di sini enggak, tapi untuk bukan mengecek, tapi untuk menghasilkan ya, menghasilkan schedule yang misalkan seriesable. Ya, kita lanjut. Jadi locking protocol, sebuah protokol penguncian itu adalah sekumpulan aturan yang perlu dijunjung atau diikuti oleh semua transaksi ketika dia ingin meminta atau melepaskan lock. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya adalah locking. Ya. Locking protokol itu bisa menegakkan atau memaksa serializability. Ya, jadi ya sekali lagi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas, kita melihat apakah sebuah schedule itu serializable atau tidak, maka di sini adalah untuk mengenforce, untuk waktu mau membuat kongkarannya itu seperti apa, ya, supaya serializable. Ya. Ya, jadi di sini protokol locking ini memaksa supaya serializable dengan adanya batasan-batasan yang mungkin untuk concurrency tersebut ya, schedule yang concurrent yang seperti apa. Ini sebenarnya sederhana ya, saya kira kita udah pelajari kan ya di pertemuan sebelumnya ya, yang mirip seperti ini ya. Ya, jadi item data bisa di-lock dalam dua ragam atau dua jenis. Yang pertama adalah yang eksklusif. Ya, namanya seperti namanya juga eksklusif. Ya, dia hanya bisa secara eksklusif oleh dia sendiri aja dipegangnya, nggak bisa, nggak sharing, nggak berbagi. Ya, jadi di eksklusif lock mode ini data item bisa dibaca atau juga bisa ditulis ya. Kalau kita mempunyai atau sebuah transaksi mempunyai eksklusif lock mode untuk item X, maka item X tersebut bisa
dibaca atau dimodify atau ditulis ya. Ya oleh karena itu transaksi tersebut perlu request xlog. Instruksi logs x artinya merequest exclusive log untuk item x. Ya. Kemudian yang kedua, ya mode yang kedua, jenis yang kedua untuk logging yaitu share, berbagi. Ya, ya jadi misalkan oh ini maksudnya X itu bukan item ya, maaf tadi. Tapi X ini adalah simbol untuk eksklusif. Ya. Logs X itu adalah simbol untuk eksklusif. Kemudian kalau yang mode atau ragam atau jenisnya share atau disingkatnya S, artinya dia kalau dia transaksi tersebut mempunyai log yang share atau ditulisnya log S, S itu share atau berbagi, maka dia hanya bisa baca. Permintaan untuk logs, jadi sebuah transaksi itu meminta, merequest log itu ke manager, conversion control manager. Apakah kemudian requestnya di accepted atau tidak. Gitu ya. Jadi ada manajer yang mengatur pembagian atau grant atau mengizinkan log atau tidak. Ya, kemudian transaksi bisa lanjut, misalkan dia mau baca, dia minta lognya S, lognya share, ya dia baru bisa baca kalau requestnya itu dipenuhi oleh manajer conversion control. Kita lihat ada matriks ya, 2 dimensi, compatibility matrix. Contoh untuk transaksi satu misalkan dan transaksi satunya lagi. Ya. Gimana kalau misalkan ada yang S, yang share sedang di-lock untuk sebuah data item, kemudian transaksi yang lain minta lognya share juga, ya maka untuk manajer conversion control itu bisa memenuhi, artinya kompatibel, ya artinya kompatibelnya itu adalah true. Tapi kalau salah satunya itu X, maka atau eksklusif, yang artinya bisa membaca dan menulis, yang mendapatkan akses ini X, maka dia tidak bisa diminta lagi oleh transaksi yang lain, baik itu S ataupun X. Ya. Jadi sebuah transaksi bisa di-granted, diberikan lognya, ya, jika dia request log yang kompatibel. Ya, artinya di sini ya yang kompatibel itu hanya di sini aja. Kalau share dengan share, artinya kalau sama-sama baca, sama-sama share itu hanya bisa digunakan untuk baca. Share bisa digunakan untuk baca. Ya, setiap ya atau jumlahnya transaksi itu bisa share untuk sebuah item yang sama, ya mau 2 atau 3, ya tidak hanya terbatas 2 saja kalau sama-sama share di sini. Ya. Tapi kalau sebuah transaksi itu sudah mempunyai atau memegang yang eksklusif log, maka tidak ada satu transaksi pun yang lain yang bisa memegang atau mempunyai ini apa log
entah itu yang S ataupun yang X ya. Ini contoh di mana ada locking ya. Di sini misalkan mau baca, kalau sebelumnya kita kan tidak ada membahas tentang lock dan unlock seperti ini ya. Nah, kemudian kita membahas di sini yang bagaimana kalau pembaca dia harus mempunyai atau udah di granted dulu atau dia udah memegang dulu atau mempunyai lock S ini ya, lock untuk yang share ya. Kemudian kita lihat mungkin dia bisa di unlock ya. Kalau di unlock itu artinya kemudian misalkan transaksi yang lain, ini transaksi 2 ya. Kemudian transaksi yang 3 misalkan mau nulis A. Kalau udah di unlock maka dia bisa minta lock yang X. Di sini kita lihat bahwa dilakukan ada lock dan unlock ya. Ya, jadi ada request kemudian dirilis, dilepas. Dan catatannya itu ada di catatan di concurrency control manager. Transaksi apa, sedang memegang apa, atau item data base item apa sedang dipegang oleh transaksi mana dan dalam mode locknya itu apa, S atau X. Kemudian kita lihat di sini, kalau di sini contoh sederhana, di mana kemudian di sini adalah A, kemudian di sini B. Ya. Di sini adalah mau read B, ya dia di ini di lock dulu. Sebelum di read harus di lock. Artinya masih bukan di lock, maksudnya dia request lock dan diberikan request itu disetujui. Nah, kemudian baru bisa read. Kemudian bisa di unlock, ya seperti itu ya. Tapi akan kita lihat bahwa locking yang sederhana seperti ini, ya. Jadi di sini kan sederhana itu maksudnya adalah mau baca harus minta lock dan disetujui. Ya, kemudian yang seperti ini nanti tidak menjamin adanya serializability ya. Tidak menjamin serializability artinya hasilnya bisa tidak konsisten, sangat potensial menjadi tidak konsisten, artinya tidak benar. Ya, jadi meskipun kita menggunakan logbase protokol yang seperti ini masih tidak bisa concurrency yang benar ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini ada transaksi 1, ini ada transaksi 2. Jadi di schedule ini atau di jadwal ini ada 2 transaksi. Transaksi 1, transaksi 2. Nah, kemudian di sini ada penjelasan concurrency control manager. Apakah dia melakukan atau memberikan grant atau tidak, mengapprove atau tidak untuk permintaan lock. Nah, di sini contohnya adalah contoh sederhana di mana ada lock X misalkan, ya, dia di grant, artinya di approve. Ya, artinya bisa dia X itu bisa eksklusif, itu bisa read, bisa write. Ya, bisa B untuk data item B. Ya. Kemudian dia di unlock. Kemudian ini concurrent, artinya selang-seling, selap-selip ya. T1 dengan T2, instruksi-instruksinya selap-selip, artinya ini belum selesai, ini diselipin dengan di sini, dengan untuk processing unit yang sama. Nah, di sini atau meminta T2 itu logs share untuk A, ini di grant. Ya. Kemudian di unlock, kemudian di sini di minta lock, kemudian di grant juga bisa read seperti ini ya. Ya. Kemudian ini A-nya
udah di unlock, setelah baca langsung unlock. Kemudian ini juga setelah baca langsung unlock. Nah, kemudian di sini lock eksklusif untuk A, Pak. Ya, dan di grant. Nah, di sini kita lihat meskipun menggunakan lock seperti ini tidak menjamin serializability, atau dalam kasus ini tidak serializable. Artinya ini tidak benar, bisa tidak benar. Ya. Sangat potensial hasilnya tidak konsisten. Kita lihat secara sederhana atau secara gampangnya ya, kita lihat apakah ini bisa menjadi serial, di mana serialnya misalkan T1 dulu kemudian T2. Kalau T1 dulu artinya misalkan ini dinaikkan ke sini, ini diturunkan. Kita lihat bahwa di sini ada A, ya, item data A. Di sini ada item data A, ya. Di sini ada item data A yang write. Di sini ada item data A yang read. Nah, ini mau dinaikkan ke sini kan ini konflik. Ya, jadi ini tidak bisa dinaikkan. Artinya tidak bisa T1 kemudian diikuti T2, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak serializable dalam hal serial T1 kemudian T2. Nah, bagaimana kalau kita balik T2 dulu baru T1? Ya, artinya ini dinaikkan, kemudian ini diturunkan. Ya, artinya ini dibalik ya urutannya. Nah, kita lihat di sini B. B-nya ada right di sini. Nah, right itu kan konflik dengan yang write B dengan read B. Sehingga tidak bisa dinaikkan ke sini. Artinya tidak bisa T2 kemudian T1. Ya, seperti itu ya. Atau kalau kita lihat di sini saya kira juga kalau ada gambar seperti ini juga mudah dari sini ya. Kita nggak bisa membuat T1 kemudian T1 lagi, kemudian T1 dulu kemudian T2 atau sebaliknya dengan penjelasan sama seperti saya tadi ya. Ya, artinya di sini locking protokol atau locking protokol yang sederhana seperti ini itu tidak bisa menjamin serializability. Artinya tidak cukup ya. Tidak cukup bagus, tidak cukup menjamin property isolation. Ya, untuk menyederhanakan penulisan, ya, untuk menyederhanakan penulisan di sini nanti tidak ada ini lagi, tidak ada kolom ini lagi. Ya, untuk di berikut-berikutnya. Ya, jadi dengan asumsinya adalah kalau dia bisa read di sini, ya, jadi kalau dia next instruction itu adalah setelah ini adalah requestnya X, ya, X itu kan bisa read atau write. Artinya kalau dia kemudian untuk request log untuk item B, kemudian dia melakukan atau berhasil read B, artinya ini granted, ya, disetujui. Ya, seperti itu ya. Ini untuk penyederhanaan gambar ya, untuk penyederhanaan visualisasi. Ya, otomatis kan kalau udah bisa baca di sini, read ini, artinya kan sebenarnya udah granted, udah diberi. Jadi tidak bisa dikasih gambar ini maksudnya. Ya, kita lihat misalkan contoh yang ini ya, kita lihat yang mirip yang tadi. Ya, jadi misalkan di sini ada akun A dan akun B. Ya, masing-masing 100 dan $200.
Ya, akun A $100, akun B $200. Artinya apa? A plus B harusnya 300. Sebelum schedule A dan B 300. Sesudah schedule A plus B 300. Kalau ini maksudnya ya totalnya ya. Itu transfer ataupun withdraw atau ambil gitu ya, narik ataupun transfer gitu kan. Jadi totalnya kalau diambil ya berarti artinya dengan cashnya ya. Ya, misalkan dua transaksi itu dieksekusi secara serial, baik itu T1 kemudian T2 ataupun T2 kemudian T1, ya, maka di T2 yaitu A plus B, ya artinya penjumlahan dua saldo tadi, rekening tadi A dan B itu adalah artinya 300 ya. Jadi kalau misalkan ini T1 dulu, ya selesai. T1 itu artinya adalah B dikurangi A ditambah, artinya ditransfer dari B ke A. Ya. Kemudian yang di sini ya di transaksi 2, ya, transaksi 2 itu hanya display, melihat A plus B. Ya. Kalau T1 dulu, kemudian T2, T1 kemudian T2 artinya ditransfer dulu dari B ke A, kemudian dilihat jumlahnya A plus B. Kalau T2 dulu, kemudian T1 serial seperti itu, artinya dilihat dulu sebelum dilakukan proses transfer. A plus B ya 300. Ya seperti itu ya. Jadi artinya ini untuk memperlihatkan seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau kemudian kita ingin melakukan secara concurrent ya. Jadi kan kita salah satu yang sangat penting di database itu adalah bagaimana supaya dia bisa concurrent, supaya bisa performanya lebih bagus. Throughput-nya artinya jumlah transaksinya dalam satu waktu itu bisa lebih banyak atau juga bertransaksi atau khususnya throughput ya. Kemudian transaksinya masing-masing juga tidak terlalu lama. Nah, di sini kalau kita mencoba secara concurrent-nya seperti ini bagaimana? Ya, kita lihat misalkan ini adalah namanya schedule 1. Ya, kita namakan misalkan ini sebagai schedule 1 yang berisi T1 dan T2. Yang T1 itu tadi ya mentransfer dari B ke A, transaksi 2 itu mendisplay atau melihat A plus B. Kalau kita lihat seperti ini, ya kalau pakai schedule 1, kita lihat T2 itu akan mendisplay 250 karena di sini udah dikurangin B-nya, ya, tapi belum ditambahkan di sini. Jadi seolah-olah masih ditahan ya B-nya $50. $50-nya itu masih belum masuk ke A, tapi udah bisa di display. Ya. Sehingga di sini kelihatannya 250. Ya, oleh karena ini adalah kondisi yang tidak konsisten. Ya. Ya, jadi sangat rentan concurrency yang tidak dikontrol dengan baik itu bisa tidak konsisten. Ya mungkin untuk suatu kasus tertentu bisa saja konsisten, tapi itu ya katakanlah dalam tanda petik kebetulan ya. Ya, jadi di sini contoh bagaimana yang tadi ya slide sebelumnya ini menjelaskan dari slide sebelumnya, dia hanya log saja, log sederhana saja, itu tidak bisa menjamin konsistensi. Nah, kemudian bagaimana kalau unlocking-nya?
itu ditunda, di delay sampai akhir transaksi. Ya, jadi ini sama seperti yang sebelumnya ya, yang slide, maaf ya, slide sebelumnya ini. Di sini seperti ini, transfer dari B ke A, ini display. Transfer dari B ke A, B-nya dikurangi 50, A-nya dikurangi 50, plus 50, maaf, plus 50 untuk transaksi yang pertama. Ini dinamakan sekarang transaksi 3, yang tadi sama seperti transaksi 1. Kemudian transaksi yang kedua, tadi kita namakan sekarang transaksi 4, ini mendisplay, baca A, baca B. Kemudian dilihat penjumlahan antara A dan B. Tapi di sini unlockingnya, di sini unlocking itu di delay sampai akhir transaksi. Jadi transaksi yang pertama di sini disamakan transaksi 3, ini terus diproses. Ya, di sini tidak ada unlocking. Tidak ada unlocking itu artinya ini untuk B itu masih dipegang terus. B masih dipegang terus. Jadi ini meskipun B-nya udah dikurangin, tetap dipegang terus untuk lock untuk item B, saldo B. Ini dipegang terus sampai dia transaksi transfer dari B ke A selesai. Ya, di write, artinya dimasukkan ke dalam database. Nah, kemudian baru di unlock. Ya, demikian juga di sini. Kalau sudah selesai, di lock, kemudian di unlock. Ya, ya, seperti itu ya. Artinya, ya kalau kasus seperti ini, ya sebenarnya ini seperti jadi serial ya, karena di sini tidak bisa di concurrent ya. Ya, jadi contohnya adalah contoh sederhana adalah seperti ini. Ya, jadi T4 nanti akan membaca secara konsisten ininya kalau unlocknya itu ditunda. Ya. Nah, kemudian ada pengertian deadlock. Ya. Deadlock itu adalah saling mengunci ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau di contoh analoginya mungkin barangkali kalau di perempatan ya itu kan bisa traffic light mati misalkan, yang ini udah maju, yang dari satu sisi udah maju, ngunci yang di sisi yang lainnya, dan di sisi lainnya ngunci yang satu, seperti itu. Kita lihat misalkan seperti ini. Ada T3, transaksi 3, ada transaksi 4. Jadi ini dalam sebuah schedule ada 2 transaksi. Ya. Jadi di sini ada B, item data B itu di lock. Di locknya eksklusif. Di sini lock, masih di lock terus B. Di sini kan. Ya. Ya, kemudian ini kan B aja, khusus B ya. Kemudian T4 A, item data A, item data yang lain A, dia lock, locknya S ya, dia bisa read. Nah, kemudian dia di sini, di detik atau waktu di sini, dia mau request lock untuk B, locknya S. Ini belum bisa diberikan, karena apa? Karena B, item data B, itu ada yang sedang melock eksklusif. Sehingga di sini belum diberikan. Udah, di sini berhenti dulu, dia berhenti. Karena nunggu. Ya. Nunggu untuk yang item data B masih ada yang ngunci, ada yang pegang. Ya, dia nunggu di sini. Nunggu. Ya. Ya. Kemudian ini jalan di sini. Ini mau lock untuk item data A. Maaf. Item data A.
ya. Tapi sedang dipegang di sini A-nya, log S. S dan X share dan eksklusif itu tidak kompatibel, artinya tidak bisa diberikan kedua-duanya. Kalau ini S bisa, tapi ini minta X, nggak bisa. Ini nunggu tab berhenti. Di schedule itu ada dua transaksi yang dua-duanya set nunggu, ini set nunggu ke sini, saling kunci. Ya. Jadi baik itu T3 maupun T4, dua-duanya tidak bisa progres, tidak bisa move on, tidak bisa maju ya. Ya. Karena untuk log S yang B di sini, ya, dia nunggu untuk rilis dulu atau unlock di sini yang B-nya. Karena di sini X ya. Demikian juga untuk yang log yang D3 ini, log eksklusif A. Dia nggak bisa progres, nggak bisa lanjut karena dia nunggu untuk uh, item A, log item A. Di sini dia minta X, padahal udah ada yang ngunci S di sini A, sehingga ini kan tidak kompatibel, ya, sehingga nunggu. Jadi ini terjadi deadlock, ya. Untuk menangani deadlock, salah satu cara yang sederhana itu adalah ya mau tidak mau harus di rollback ya, harus dikembalikan lagi di sini ya, dideteksi ada deadlock misalkan oleh manajernya, ya conversion control manager mendeteksi ya ini deadlock, ya kemudian dia harus di rollback, ya artinya ya di rilis termasuk di rilis atau di unlock ini locknya ya, itu adalah pengertian deadlock ya. Jadi salah satu yang populer untuk generasi kontrol protokol atau skema itu adalah lock based, tapi ada potensi deadlock, ada kemungkinan terjadi deadlock untuk protokol-protokol yang mengandalkan atau berbasiskan locking ya. Dan deadlock itu adalah suatu yang ini ya, sesuatu yang terus membayangi atau sesuatu yang efek yang sangat mungkin kalau kita menggunakan lock ya. Dan kita itu bisa deadlock itu kemudian bisa tadi kan bisa harus rollback ya. Rollback itu bisa menyebabkan efek yang negatif juga, bukan hanya waktu ya. Ya, jadi bisa menyebabkan kondisi yang tidak konsisten ya. Deadlock tentunya lebih di prefer ya, lebih dihargai atau lebih diinginkan, lebih mendingan dibandingkan kalau kondisinya inkonsisten ya. Artinya kalau tadi misalkan antara X dengan S yang tidak kompatibel kasih aja, itu bisa nanti menyebabkan tidak konsisten. Ya jadi saya back lagi di sini misalkan, oh biar nggak terjadi deadlock, ya udah di sini X dan S boleh aja nggak apa-apa ya, seperti hanya tadi di slide sebelumnya lagi. Nah itu bisa kan terjadi tidak konsisten seperti slide sebelumnya tadi ya. Nah ini mending deadlock daripada tidak konsisten ya. Ya jadi deadlock itu ada solusinya, yaitu dengan rollback ya. Meskipun rollback itu juga harus dilakukan atau lebih baik dihindari ya. Karena kalau inkonsisten itu merupakan permasalahan
yang tidak bisa ditangani oleh database system ya. Jadi itu kan masalah logika. Ya, jadi seperti halnya bug, logical bug ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada deadlock. Kemudian ini ada starvation atau kelaparan. Kelaparan itu artinya mau minta, mau makan atau mau minta, ini tidak diberi, tidak diberi, tidak diberi gitu ya. Starvation atau kelaparan itu juga merupakan suatu hal yang mungkin ya jika tidak didesain dengan baik ya, konversi kontrolnya. Jadi konversi kontrol manager tidak didesain dengan baik itu artinya kalau misalkan katakanlah dalam tanda petik itu dia tidak adil memberikan grant-nya, nanti akan kita lihat contohnya. Tidak adil atau tidak bisa melihat kondisi ya. Kita lihat misalkan sebuah transaksi misalkan nunggu mau X-lock, eksklusif lock, nunggu dia di konversi kontrol sebuah transaksi T1 misalkan. Kemudian ada transaksi lain ya. Ada transaksi lain, 2 transaksi atau bahkan lebih transaksi misalkan yang juga merequest, tapi requestnya itu S-lock. Kita lihat ya, kalau S sesama S itu kan boleh ya, maksudnya kompatibel kan. Ya, jadi kalau ini ada sebuah transaksi nunggu X-lock, padahal sedang di S-lock, share lock oleh transaksi yang lain. Nah, dia kan tidak bisa ya, karena masih ini kan tidak kompatibel. Tapi ada transaksi satunya lagi, transaksi yang ketiga, mau minta belakangan, mau minta S-lock. Ya, S-lock yang belakangan, meskipun mintanya belakangan, tapi karena sama-sama S, ya dia dikasih. Ya, sehingga ini nunggu lagi, nunggu 2 transaksi yang sama-sama S ya. Nanti ada contoh lebih jelasnya di slide berikutnya ya. Yang menjelaskan ini ya. Jadi transaksi yang sama bisa terus-menerus dia bisa nunggu atau bahkan dia bisa deadlock kemudian dilakukan rollback ya. Oleh karena itu, conversion control manager itu perlu didesain untuk mencegah starvation atau kelaparan. Ya. Contohnya adalah seperti ini, contoh yang menjelaskan tadi ya. Misalkan di sini ada A, item A yang di log S. Ini di log, minta log S lagi share. Ya, ya sama-sama ini log S kemudian di grade. Ini di log S lagi, ya ini kan kompatibel S sama S. Untuk ini konteksnya sama-sama semuanya ya. 3 transaksi ini semuanya. Untuk menyederhanakan kita semuanya itemnya A. Itemnya A. Itemnya A semua. Kita konteksnya itemnya A. Jadi starvation di sini starvation untuk dia nanti T3 itu akan locking A. Tapi tidak dapat. Ini T1. Lock share A. Dia di grant. Dikasih. Untuk T1. Kemudian lock share untuk item A juga untuk T2 dia dikasih. Kemudian berikutnya T3 dia minta X lock eksklusif X untuk item A. Ya dia nggak di grant, nggak ada di sini nggak ada grant. Ini udah di unlock, iya hanya, tapi di lock lagi. Ya ini juga di unlock, tapi lock lagi. Jadi meskipun di sini lock di sini ya, ini meskipun lock di sini belakangan dibandingkan dengan di sini, ini minta duluan.
ini lock ini mintanya belakangan, di grant di sini. Ini belum di grant lagi. Padahal ini belakangan mintanya lock yang S ini. Yang setelah di unlock, dia meminta lagi. Dan ini di grant. Kemudian juga T2 yang dia udah unlock. Dia minta belakangan. Belakangan dibandingkan ini ya. Dan nunggu ini udah di duluin ini. Udah nunggu. Ini diduluin ini lagi. Yang di grant adalah yang ini. Ya. Kenapa ini di grant? Kenapa ini di grant? Karena ini sama-sama S, jadi boleh atau kompatibel. Ya. Ya, ini salah satu yang potensial atau memungkinkan kalau concurrency manager itu hanya melihat dari sisi apakah dia kompatibel atau tidak untuk lockingnya untuk data item yang sama ya, tidak melihat menunggu apakah udah lama atau belum. Ya, misalkan udah diselingi yang berapa kali, kemudian ini diizinkan seperti itu supaya tidak starvation misalkan gitu ya. Tapi di sini contohnya adalah starvation karena nunggu terus ya. Jadi sampai 2 kali dia didahului oleh yang belakangan ini. Ini contoh starvation. Ya, kita udah membahas tadi untuk locking protokol ya. Ya, ingat lagi bahwa locking protokol atau aturan-aturan yang berdasarkan locking atau penguncian item-item data, ini tujuannya adalah untuk concurrency control supaya sebaik-baiknya hasilnya ya. Ya. Artinya salah satunya adalah paling tidak supaya serializable sebenarnya. Ya. Oleh karena itu ada satu jenis locking protokol yang 2 fase. Ada fase pertama, ada fase kedua. Fase pertama itu adalah growing, tumbuh. Fase kedua adalah shrinking, dia menyusut. Ya, jadi protokol atau aturan-aturan untuk yang log base, yang berdasarkan log, yang menjamin bahwa schedule-nya itu adalah serializable, dalam hal ini adalah konflik serializable. Ya, jadi bagaimana supaya schedule-nya itu jadi serializable atau konflik serializable, ikutilah aturan atau protokol login yang two phase, ya 2 fase, ya supaya schedule-nya serializable ya. Ya serializable itu kan agar ininya hasilnya kan konsisten ya. Ya, jadi di sini untuk masing-masing ya, masing-masing transaksi. Transaksi pertama, misalkan ada 2 transaksi. Atau sebuah transaksi ada misalkan di setiap masing-masing transaksi ya, ada fase growing. Ya, fase locknya, jumlah locknya. Ngelok boleh transaksi tersebut. Ya, kalau sekali dia melakukan unlock, ya dia nggak boleh ngelok lagi. Dia harus unlock. Ya, jadi fase pertama adalah fase growing, di mana transaksi itu bisa melakukan atau mendapatkan lock. Kemudian artinya kemudian waktu growing, waktu dia mau mendapatkan lock lagi ya dia tidak boleh rilis dulu, tidak boleh unlock dulu kalau mau ada lock lagi. Ya, kalau shrinking, dia sekali dia unlock, maksudnya untuk data apapun, ya datanya ada A, data B, data C, transaksi tersebut sudah pernah unlock, ya dia harus unlock, nggak boleh ngelock lagi ya. Jadi protokol locking 2 fase ini apa? Dia menjamin hasilnya
yang schedule yang dihasilkan dengan aturan-aturan two-phase locking protokol ini, dia serializable. Serializable tentunya adalah yang ini konflik serializable ya jenisnya. Ya, itu bisa dibuktikan bahwa transaksi bisa serializable sesuai dengan urutan lock point-nya. Ya, jadi lock point itu adalah poin di mana transaksi mendapatkan final lock ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi 1 dan transaksi 2, transaksi 1 dapatkan lock terakhir itu kapan di sini waktunya dibandingkan dengan T2, duluan mana dapatkan locknya ya. Artinya kalau dia bisa mendapatkan lock yang duluan itu adalah T1, ya bisa serializable, artinya T1 kemudian T2. Kalau lock point-nya misalkan T2 duluan, ya yang terakhir dapat lock T2 duluan, untuk T2 duluan kemudian T1, maka serializable-nya T2 T1. Ini contoh di mana locking protokol yang dua fase, yang ada growing, yang tumbuh atau nambah lagi locknya, ini growing, ya transaksi pertama, transaksi kedua, di sini merah, growing, untuk transaksi yang pertama ini, yang merah, shrinking, ini untuk transaksi pertama, ini growing, untuk transaksi yang pertama, sampai sini ya, sampai dapat lock di sini, granted. Nah kemudian di sini shrinking, ya. Ya, jadi seperti tadi slide sebelumnya ya, ini lock point-nya adalah di sini. Ya, di sini lock point-nya setelahnya, setelah T2, T1 lock point duluan, kemudian T2 lock point belakangan. Artinya ini serializable bisa T1, kemudian T2. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi semua lock harus di request, ya, kemudian unlock ya. Nah, tapi kita tadi udah membahas ya tentang deadlock. Two-phase locking protocol itu bisa menjamin serializability, ya, tapi tidak bisa menjamin deadlock. Ya, di sini tetap bisa terjadi deadlock. Ya, ya kita lihat di sini. Ya mungkin contoh yang tadi ya deadlock, saya kira nggak usah diulangi lagi. Kemudian ada bentuk yang lebih ketat lagi. Ya. Di sini ada yang lebih ketat lagi, ada namanya adalah two-phase yang strict, two-phase yang rigorous ya. Jadi ketat dan lebih ketat lagi. Yang di sini bedanya adalah bisa menghindari dari cascading rollback ya. Kita sudah mempelajari tentang cascading rollback, di mana kalau terjadi misalkan ada abort di sebuah transaksi, kemudian mengharuskan transaksi lain untuk abort juga atau rollback juga. Ya, kalau sebuah transaksi itu rollback, maka transaksi yang lain harus rollback juga karena terpengaruh untuk supaya konsisten ya. Ya, jadi udah membaca, yang dibaca itu ternyata dari transaksi lain nggak jadi dia. Ya udah berarti ini saya juga atau saya tulis, saya menulis, padahal yang saya tulis ini transaksi 2 itu menulis, yang ditulis itu ada padahal item A
hanya itu dari transaksi satu di rollback, nggak jadi. Ya udah gitu ya. Oleh karena itu, di sini ada yang lebih strict lagi untuk menghindari cascading rollback. Ya, di mana cascading rollback itu suatu hal yang tidak diinginkan ya di database ya. Ya, jadi di sini adalah strict yang ketat, ini lebih ketat lagi. Di mana yang strict itu semua transaksi itu harus eksklusif lognya itu harus dipegang sampai dia commit. Nah sekarang ini ada tambahan lagi sampai dia commit. Ya kalau tadi nggak ada ini ya, nggak ada nyinggung-nyinggung commit ya, kita balik lagi. Nah di sini kan nggak nyinggung-nyinggung commit. Ya kalau di sini kita singgung tentang commit ya atau abort. Ya, ya commit itu artinya adalah bahwa data setnya itu udah di database, udah durable, dia um, udah permanen di database. Kalau abort artinya dia udah nggak jadi, ya. Jadi dia udah mau beneran nggak, udah jadi nggak, ya beneran ya commit. Kalau nggak ya udah nggak jadi gitu untuk updating sebuah item dataset. Ya, di sini yang strict itu eksklusif lognya saja yang harus di hold. Ya, kemudian kalau yang rigorous, yang lebih ketat lagi, bukan hanya yang eksklusif tapi yang share juga harus di hold. Ya, artinya dia harus commit dulu. Ya, harus commit dulu baru boleh unlock. Ya, di sini harus commit dulu atau abort dulu baru kemudian unlocknya itu jangan di unlock dulu artinya. Ya, kalau di sini juga unlocknya tidak dilakukan, tidak boleh unlock sampai dia commit. Ya, seperti itu ya. Kalau yang di sini yang strict itu menjamin recoverability dan mencegah atau tidak terjadi cascading rollback. Ya. Nah kalau yang rigorous, yang semua di ini apa, semua di lognya itu bukan hanya eksklusif tapi share juga, dipegang sampai commit, nggak boleh unlock sampai commit. Itu transaksi bisa serializable ya. Ya dia bisa share. Jadi ini lebih ketat lagi dan ada kebanyakan DBMS yang kalau menyebutkan two phase locking secara implisit itu sebenarnya adalah yang ketat ini, yang sangat ketat ini defaultnya gitu. Nah kita lihat di sini yang rigorous ya. Di sini kita sebenarnya ada yang perlu ditambahkan ya. Jadi ini ada rigorous atau strict itu kan ini ya apa atau terkait dengan komit. Di sini harusnya atau secara implisit ya, tapi di sini harusnya adalah di sini udah komit. Kalau mau unlock A, item A, unlock item B di sini udah komit dulu. Komit untuk artinya untuk A dan komit di sini artinya juga B, A dan B itu tersimpan di dalam database atau abort nggak jadi. Ya. Demikian juga di sini komit duluan, jangan unlock, tapi komit duluan. Itu ya. Kita lihat di sini tadi kita lihat ya, kalau ada two phase locking yang ini apa basic, yang tidak strict atau rigorous, artinya tidak harus komit dulu.
bisa terjadi deadlock ya. Ya, kemudian kalau kita dilihat di sini ya, ya kita bisa lihat dengan adanya yang lebih strict, maka di sini harus di commit dulu, baru di unlock ya. Demikian juga di sini ya. Ya seperti itu ya. Jadi di sini untuk lebih menjamin ya tadi ya, di sini untuk menjamin recoverability ya, dan mencegah cascading rollback ya. Cascading rollback itu artinya kalau di sini rollback kemudian di rollback lagi. Tapi di sini kan udah commit ya. Kalau commit kan nggak rollback. Saya kira seperti itu ya. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi dulu. Izin saya stop recording.